Lalu menentukan bentuk lagu. Bentuk lagu itu misalnya saya mau refren pendek, ayat panjang, refren panjang, baitnya panjang juga, misalnya seperti itu. Atau satu lagu utuh, refren pendek, ayat panjang, dan macam-macam. Ya, lalu juga saya juga lebih banyak menggunakan syair yang sudah ada. Ya, ternyata banyak gereja itu kekayaan gereja kita yang syairnya itu bagus-bagus. Misalnya Santo Thomas Aquinas itu membuat kalau di Bukti Syukur itu judulnya Mari Kita Memadahkan misalnya, yang setiap Kamis Putih dinyanyikan. Itu kata-katanya bagus, sudah pasti tidak bertentangan dengan ajaran gereja kan? Sabar Bu. Pasangan melodi misalnya seperti itu. Nah, bila membuat syair baru harus benar diyakini, tidak ada kekeliruan. Harus benar diyakini. Aquinonya baru datang. Kalau tidak yakin bagaimana? Tanya dulu deh. Tanya dulu. Saya dulu ketika ada satu lagu saya tidak yakin tentang satu pokok iman gitu. Lalu saya konsultasi dulu ke seorang pastor. Romo, ini kalau kata-kata ini gimana? Itu bahaya, dia bilang. Itu bahaya. Sebaiknya jangan pakai kata-kata itu. Lalu saya ganti. Ya, lalu lebih memperhatikan dasar-dasar keilmuan baik sisi bahasa maupun musikal. Membuat melodi dan aransemen berdasarkan teori musik. Jadi ada teori-teorinya. Ya, jadi lebih itu kan. Tidak liar lagi. Sudah banyak menggunakan alat bantu. Kalau dulu saya membuat lagu itu harus ada gitar, ada organ, piano. Sekarang enggak. Langsung dibuat, tulis tangan atau langsung ketik bisa. Lalu lebih memperhatikan pengucapan para penyanyi. Kalau dulu saya bikin lagu itu, saya nggak peduli deh penyanyinya mau kayak apa. Sekarang saya harus pikirkan penyanyinya siapa nih. Kalau penyanyinya profesional dia akan sangat mudah, tapi kan kita juga harus pikirkan bahwa yang nanti ini yang menyanyikan nanti adalah orang-orang yang datang latihan pom di lingkungan saja sudah bagus. Lebih realistis dalam memperhitungkan kalimat syair dan kalimat lagu. Kemarin itu mohon maaf, yang kemarin misa kudus, nyanyian kudusnya itu menurut saya ada yang kurang realistis gitu ya. Jadi kalimatnya itu surga dan bumi penuh kemuliaan, langsung disambung terpujilah. Setelah itu jeda, engkau di surga. Ya. Padahal secara pengkalimatan syair harusnya adalah surga dan bumi penuh kemuliaanmu, selesai, terpujilah engkau di surga. Satu kesatuan. Nah, kalau dengan lagu yang kemarin, kalau kita mau nyanyikan secara benar, harus dinyanyikan satu nafas itu surga dan bumi penuh kemuliaanmu, terpujilah engkau di surga. Ya, dua kalimat dalam satu tarikan nafas. Yang muda-muda pasti bisa. Yang sudah tidak muda, Bengek. kasihan sekali. Langsung bengek. Nanti dilihat ya, di super nomor berapa mana sih? 66 pada waktu yang Kalimantan nomor 661 atau 660 kalau nggak salah. 20 kilo. Lagunya syair dibuat lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan bahasa-bahasa sehari-hari tapi yang tidak murahan. Lalu memikirkan bagaimana memberi tekanan pada bagian penting lagu yang Mana dibuat. bisa tuh? Foto. Iya. Misalnya ketika saya membuat Ini rusak. Orang aku udah bilang. saya membuat Banyak rusak. Mazmur baru malam Aku Paskah. tuh tidak biasa moto. Aku biasa di moto. Wah, saya senang kalau tempatnya hafal gitu ya. Itu hanya orang beriman yang bisa nyanyikan. Mulai mikirnya memberi tekanan. Tekanannya di mana? Beriman. Pada satu baris itu tekanan yang mau saya beri tekanan adalah pada kata baru.
Maka baru itu saya letakkan paling tinggi. Menjadi bangsa. Harus tadi turun mulai dari bawah. Teruslah rohnya Tuhan. Itu pernah diprotes. Kenapa Tuhan itu lebih rendah daripada baru? Misalnya gitu. Kan mestinya Tuhan yang paling tinggi. Ya masuk akal juga sih. Tapi saya sebagai pencipta lagunya ingin memberi penekanan pada kata baru. Karena itu bacaan sebelumnya adalah penciptaan dunia. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sebelumnya hampa menjadi ada sesuatu yang baru. Nah, misalnya tadi kemarin juga ada yang kata Yesus tidak tinggi misalnya. Ini tegangan antara tradisi dengan perkembangannya, dengan baran liturgi juga. Sekarang itu memang ada anggapan bahwa yang sifatnya ilahi itu kalau bisa diberi nada yang tinggi di atas. Tapi kalau kita mau melihat tradisi, Gloria in excelsis Deo, Turun. malah Allahnya kok di Bawah. bawah. Jadi rupa-rupanya tradisi Gregorian tidak memikirkan hal itu, tidak memperhitungkan hal itu. Sehingga kalau misalnya kita sekarang ada yang beranggapan begitu, Tuhan Allah surga itu harus selalu di atas. Oh enggak juga, kalau lihat tradisinya enggak juga. Kadang-kadang di bawah. Bila memungkinkan menentukan cara yang tepat untuk membuat umat lebih terlibat. Ya, kalau lagunya mudah, umat pasti lebih terlibat. Udah dibuat. Atau kalau kita membuat lagu yang Lama-lama juara agak satu terlibat, masuk. agak sulit, Adalah gitu ya. Ada jawaban singkat dari umat, misalnya yang Lawan lagi. singkat saja tapi umat pasti bisa. Contohnya apa sih? Jadilah saksi Si Kristus. Jadilah Jadilah saksi Kristus. Umatnya tuh nggak mikir kalimat sebelumnya apa sih gitu, nggak usah apa, tahu aja jadilah Saksi Kristus. Betul. Harus empat ketuk di sini. Jadilah saksi Kristus. Nah, ini juga yang sering saya lakukan, berulang-ulang menyanyikan atau memainkan motif utama lagu yang dibuat untuk mencari kekuatan dan kelemahan motif tersebut. Ini saya sekarang jadi ingin membuat lagu persembahan. Ada empat ketuk di dalam. Sudah sekitar 2 minggu lalu. Satu, dua, ini dua. Ini harus empat ketuk. Lalu saya ada satu motif yang masih saya nyanyikan terus sampai sekarang. Ini. Sudah 2 minggu. Jadi tidak perlu. Motifnya begini. Da 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 da. Kalau dua. Da 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 da. Kata-katanya berkenanlah engkau menerima persembahan kami umat. Hanya begitu aja. Tapi itu masih saya ulang terus, rasanya ada yang kurang ya, apa ya? Nih, Pastor Chris Barses. Baru Kurang. tahu orang. Atau mirip dengan lagu lain, jangan-jangan. Ngasih kesempatan Bu Lina dulu, tapi sekuat. Lalu membiasakan untuk menyelesaikan satu lagu sebelum memulai yang lain. Jadi dulu itu saya punya kebiasaan membuat lagu sedikit-sedikit dulu deh. Buat lagu yang lain sedikit-sedikit dulu deh. Kalau sekarang saya punya kebiasaan selesaikan dulu satu sebelum mulai yang lain. Sebelum membuat melodi, mengucapkan syair berulang-ulang untuk merasakan kedalaman makna. Kedalaman makna. Satu contoh lagu yang persembahan saya pernah buat adalah ada kata-katanya begini. Jadi suatu ketika saya ikut misa, lalu pada saat doa atas persembahan itu, kata-katanya itu begini. Semoga kami Engkau layakkan menjadi kurban. Semoga kami dapat menjadi kurban yang layak seperti Yesus putramu. Saya, bagus ya, wah bisa jadi lagu ini gitu kan. Tapi itu syair itu saya ulang terus, apa sih? Bahwa ternyata kita ini juga kurban juga gitu kan. Dengan persembahan itu kita juga menjadi kurban. Kita juga perlu dilayakkan, ya, karena korban yang paling layak adalah Yesus sendiri. Itu jadi sebuah lagu.
akhirnya jadi lagu. Kita tengok. Ya, dibetulkan. Lalu menyanyikan lagu yang dibuat untuk menguji apakah masuk akal untuk dinyanyikan sesuai maksud aslinya. Setiap garis bilangan ini harus ada misal. Kalau dulu saya buat lagu, nggak saya nyanyikan. Kalau tambah titik, lagu. Bodoh amat sama yang menyanyi lah, gitu kan. Cerita lu, gua sudah buat lagu. Gitu. Jadi tahu. Nyanyinya gimana, serah. Sekarang saya nyanyikan dulu supaya itu masuk akal nggak ya. Napasnya masuk akal nggak nih, misalnya saya buat agak panjang. Gitu. Kalau tidak masuk akal ya, coba dikoreksi. Oke, 1, 2. Nah, kesimpulannya ini belum tentu cocok dengan Romo Suster Bapak Ibu. Ada not lagi. Kalau tidak ada notnya ditambah titik. Sebelum membuat syair dan melodi lebih penting menentukan intensi lagu yang akan dibuat. Misalnya saya akan membuat lagu Jumat Agung. Intensinya apa? Setelah itu tentukan pokok iman apa yang akan dituangkan menjadi lagu. Jumat Agung itu luas. Ada yang sengsara fisiknya Yesus, ada yang sengsara hatinya. Ya, hatinya bersedih karena dosa manusia, misalnya seperti itu. Ada juga yang dilihat dari sisi Bunda Maria, ya, Stabat Mater Dolorosa itu juga salah satu nyanyian yang bisa dipakai untuk Jumat Agung. Atau yang lain, misalnya ada satu lagu Jumat Agung itu yang dilihat itu dari sudut pandang kayu salib. 2 tadi aku tambah. Jadi betapa berbahagianya kayu salib dan paku ini karena menanggung tubuh penyelamat. 4, 5. Ya. Luar biasa. Jadi Dapur. Jumat Agung, Mantap buat oke, anak. intensi Jumat Agung. Lalu pokoknya apa? Gitu. Karena kan ajaran gereja Luar banyak. biasa. Belum lagi soal Paskah Ini lagi, misalnya. Paskah lalu apa yang mau ditekankan? Apakah pembaruan hidup melalui Lagu itu baptis? akan menjadi Apakah lagu LP3 kebangkitan Kota Kristusnya secara historisnya, secara kitab sucinya, walaupun tidak di atau kebangkitan kita dikoreksi. orang-orang berdosa yang dibangkitkan bersama Kristus, Judulnya aku belum tahu. mati Nggak bersama apa-apa. Kristus, bangkit bersama Kristus, Ada dan warnanya. lain-lain. Penting. Lalu tuangkan menjadi kalimat-kalimat efektif yang tidak bertele-tele dan memerlukan penjelasan di luar konteks lagu. Kemarin mana dia? sudah Di disebut Semarang. kalimatnya jangan klise, Chat aja. jelas soal apa. Oh, disuruh pergi kan? Sedapat mungkin kalimat-kalimat itu memiliki pola agar lebih mudah dibuat melodi. Bila syair sudah ada baru kemudian membuat melodi. Dedi tadi bilang. Jadi saya sekarang menemukan bahwa kalau sudah ada syairnya, Aku bilang aku membuat melodi jauh lebih mudah dibandingkan kita buat melodi dulu Ada kan Pius Barsis. baru membuat syair. Itu setengah mati Bapak Ibu. kan? Ah. Arti sudah pernah kan? Lagunya sudah ada nih, bagus nih. Syairnya Kita memasukkan syair yang bagus juga, aduh setengah mati gimana nih, nggak cocok-cocok ini. Bentrok terus. ya, Nah, itu jangan-jangan sebalik syairnya dulu. prosesnya. Itu amin. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan, atau tanggapan sharing boleh. Ini kita masih sesi sharing ya. Silakan bila ada yang mau tanggapi. Kalau tidak ada kita lanjut. Boleh Ibu silakan. Oh, boleh. Jadi kita Bagus banget, Mas Bang taruh tidak nambur boleh. 615 itu harus ada 4 ketukan. Tapi kalau menurut saya begini soal lagu yang seperti itu ya, persembahan gitu ya. Kalau di KAJ itu malah ada beberapa pastor itu yang kekeh kalau lagu komuni itu harus ada kata-kata tubuh dan darah Kristus. Kalau tidak ada kata tubuh dan darah Kristus tidak boleh nyanyikan untuk komuni. Nah, itu rame di sebuah paroki di sana. Lagu persembahan harus ada kata roti dan anggur. Kalau nggak ada nggak boleh. Sehingga lagu kami kunjukkan kami semua nggak boleh itu di paroki itu. Jadi lagunya itu, saya pernah mengiringi sekali di paroki seperti itu, malam Natal, lagu persembahannya
sajian Ada satu roti dua tiga misalnya gitu. malam Natal. Tapi nggak satu. Lagu komuninya apa? Santapan Gambarannya. peziarah. Saya sih mainnya senang-senang aja ya, tapi saya mikir ini umatnya nggak kasihan ya gitu ya. Sementara di Vatikan lagu komuninya apa? Malam kudus. Loh, kok boleh ya di Vatikan boleh? Kenapa di sini nggak boleh? Gitu. Nah makanya kalau yang soal lagu persembahan nanti kalau buat lagu baru baik kalau ada kata roti dan anggur. Tapi kemarin Pak Aloysius Mereng sudah mencontohkan lagu persembahan hati itu juga jadi persembahan pribadi diri sendiri. Itu kan sebenarnya juga mencontohkan di lagu-lagu misalnya seperti kami unjukkan itu kan tidak selalu ada roti dan anggurnya. Ini boleh di depan sini. Ini satu kan. Kalau di tradisinya malah sama sekali nggak ada roti dan anggur. Sambungnya di sini kan. Lagu persembahan yang ada roti dan anggur itu baru ketemu di abad 20. Ini bagian dari ini. Sebelumnya nggak ada. Jadi lagu persembahannya ya ngambil dari kitab Mazmur aja. Mazmur apa? Apa hal? Udah, gerak cepat. Silakan. Begitu. Wah, dari mana? Ini apa? Gerak cepat. Iya, apa hal? Itulah. Belum dikirim. Hah? Apa pokok gerak cepat? Saya pun bingung ya. Enggak, dia bilang apa? Gerak cepat. Dia bilang kau kayak apa? Dia bilang. Minta nama panggung. Oh, Dia mau ngomong apa? dia pengiring pembuli ya. Saya mau nanya Gerak Pak. cepat nanti. Yang pertama untuk kami yang pencipta lagu pemula ini kan terkadang kami itu kan kalau melihat apa lagu-lagu ciptaan yang sudah ada itu kan kalimat-kalimat Black itu Adam. sungguh bagus gitu Pak. Nah, kadang-kadang Cool kami Adam. itu sebagai yang pencipta lagu pemula ini rasanya tuh berat Abang gitu. nanya, Jadi Pak. jadi beban Kami juga. sebagai Jadi kalau kami pencipta lagu pemula ini apakah misalnya kami itu hanya Dia membuat Bang. kalimat dengan kata-kata yang sederhana yang ternyata yang Kayak yang gini. apa itu kata-kata sederhana di dalam hitungan lagu itu apakah Saya sudah membuat. baik atau tidak, itu yang pertama Pak. Dia Yang masih kedua Pak, ngambek bertanya. Saya dengar. kadang Saya bisa seperti tahu tadi dari mimik malam, mukanya. Pak Ali juga Nah, itu dia. menyampaikan kan Dia tidak lagu-lagu membuat liturgi itu gitu, biasanya Pak. ada yang kita kami gitu kan. Dia bilang kami itu mewakili ada kami. lirik-lirikku, aku gitu keakuan itu kan lebih bersifat pribadi. Oke, Pak. Cuma terkadang bingung dia nanya. Ini pertanyaan. terkadang ya Pak ya, terkadang kan dia kecoklatan. lagu-lagu yang bersifat pribadi yang keakuan gitu kan yang kuku itu kadang-kadang lebih bisa lebih menyentuh kadang-kadang Pak. Mungkin seperti kayak lagu Bapak tadi yang Bapak bilang ambil dan terima itu kan seluruh hidupku dan dalam milikku gitu kan, itu kan kuku dan itu juga kadang malah bisa menyentuh orang. Anggaplah yang seperti tadi ada yang testimoninya malah pindah dari agama lain masuk Katolik gitu. Nah, yang mau saya tanyakan apakah itu juga bisa yang sifat-sifat gitu, keakuan itu apakah bisa kita masukkan dalam liturgi gitu Pak? Karena ya memang kadang-kadang kuku itu memang lagu-lagu profan sih Pak. Kadang-kadang lagu-lagu di Protestan itu kan makanya kayak lagu-lagu yang pop rohani itu lebih mengena. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube pun pasti viewers yang banyak itu bukan lagu liturgi Pak. Pasti lagu-lagu yang menyentuh gitu kan, yang bisa bikin dia merasa menangis, merasa bertobat gitu kan. Nah, itu yang mungkin saya tanyakan Pak. Jadi bagusnya tuh apakah itu bisa masuk lagu liturgi atau enggak gitu. Terima kasih Pak. Kalau soal kata hati berarti ya, kalau kita lihat tradisinya, misalnya Remei, Kasihanilah Aku, itu banyak dipakai untuk Rabu Abu dan Ini banyak aneh. Tapas Sudah dikirim ya. Enggak Pak. Misalnya Remei. Tapi di teks lain ada juga misalnya Nobis, Kasihanilah Kami, anak gembala misalnya seperti itu. Terus terang saja, kalau buat saya selama itu diambil dari kitab suci, terutama Mazmur, kalau dari Mazmur sudah aku, ya sudah aku saja. Ya, tidak perlu diubah menjadi kami. Tapi kalau itu syair baru,
sebaiknya kami. Saya baru ya. Jadi kita mengubah saya. Dipuji syukur. Tapi kalau yang kitab suci ya sudah aku. Kalau sudah aku ya kenapa harus jadi kami gitu kan? Misalnya kalau teman saya Natalis buat itu, Tuhan kami tidak pantas Engkau datang pada kami. Kalau menurut saya kalau kaminya itu diganti menjadi aku juga oke aja kok gitu. Karena kan itu kan aslinya dari teks misa itu, Tuhan saya tidak pantas Engkau datang pada saya mengaku misalnya. Kan bukan kami mengaku kan saya mengaku walaupun diucapkan bersama-sama. Tapi yang membuat itu menjadi komunal itu kan bukan kata saya, aku atau kami, tapi ketika itu diucapkan bersama-sama. Gitu. Jadi kalau dari kitab suci sudah aku pertama dari kitab Mazmur ya sudah apa adanya saja. Tapi kalau syair baru ya baik juga dibuat kami. Kadang-kadang itu nanti nggak cocok ya. Misalnya gini ya. Saya buka puji syukur ya waktu itu ya. Saya nggak punya film anak bakti soalnya. Dari ini garis pertama. Contoh. Misalnya ini lagu ini. Ini ku semua nih, ku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Di bawahnya, buatlah suaraku, harta kekayaanku. Ya. Aslinya dari take my life and let it be. Sudah dari ku juga, ya. Bukan take our life. Tuhan ambil hidup kami, malah jadi nggak cocok. Hidup itu kan satu orang. Ya. Tuhan ambil hidup kami. Harta kekayaanku, ya, bukan harta kekayaan kami misalnya. Jadi beberapa kadang memang lebih cocok ku daripada kami. Lalu ini ya Tuhan Allahku, satukan diriku, terimalah persembahanku, kesakupan dan niatku. Kadang-kadang ku lebih cocok daripada kami. Kadang-kadang, tidak selalu. Oke, cukup menjawab. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya silakan. Oke, Pak, terima kasih. Sebelumnya, Bapak Ibu, Romo, Suster, perkenalkan saya Wandi Murti dari Singkawang. Pak Omo, saya ingin bertanya soal penggunaan bahasa. Nah, pendekatan masing-masing pencipta lagu kan untuk bisa menciptakan lagu, apalagi kita kemarin dengar ada proses kontemplasi itu pribadi gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa kata yang rasanya karena dia lekat dengan daerah setempat gitu, misalnya menggunakan kata Tuhan itu pakai bahasa daerah setempat itu, rasanya pendekatan dia lebih dapat seperti itu gitu kan ya. Nah, terus apakah bisa diakali secara teks agar pendekatan maksudnya maksud dan tujuan si penyanyi itu menggunakan lirik entah secara bahasa atau teknis apapun yang cenderung hanya budaya setempat yang tahu, agar bisa menjadi paham secara universal ya. Semua orang bisa mengerti itu gitu. Kalau saya sih kebayangnya ya, karena beberapa kali melihat partitur-partitur lagu-lagu lomba yang banyak membuat indeks kayak keterangan
keterangan pada partiturnya. Mungkin sebelum kita bernyanyi kita baca dulu keterangan itu gitu. Ini maksudnya ini maksudnya itu kayak gitu. Misalnya katakanlah yang kemarin kita lumayan kebingungan bacanya sewaka apa sewoko. Nah mungkin ini pronunsiasinya seperti ini. Apakah memungkinkan di proses penciptaan lagu liturgi ada teknis seperti itu? Gitu, terima kasih. Juga kata Gusti ya. Gusti ya betul. Ya, saya terus terang dari dulu bingung kenapa Pak Paul itu memakai kata Gusti. Karena itu kan yang Jawa banget gitu kan. Hanya orang-orang Jawa yang bisa memahami itu. Kenapa tidak pakai langsung pakai kata Tuhan misalnya? Ya itu yang pertanyaan yang belum sempat ditanyakan ke beliau. Jadi saya Karena orang-orang beriman dia bisa. Tapi kalau saya pribadi Paul lebih Bodior memilih meninggal kan? membuat Meninggal lagu kan? itu yang tidak memerlukan banyak penjelasan lagi. Romo Priya juga ada banyak. Tidak Jawabannya membuat orang satu. mikir lagi. Suka-suka dia gitu. Kita terus terang saja di Indonesia ini level penyanyinya itu baru sebatas menyanyikan not. Ya, menyanyikan not, notnya sudah bisa, menyanyikan kata. Bener nggak di sini begitu? Orang menyanyikan kata. Jangan-jangan di tempat saya aja nih begitu. Ya, jadi Bernyanyi belum kata sampai dulu, ke not. level kedalaman syair, belum sampai. Jadi hanya notnya Kata bisa, katanya dulu. syairnya bisa, oke kita Contoh kayak doa Bapa kami misalnya. harus batas itu. Jadi kalau kita Kalau mau dinyanyikan sih. terlalu idealis, Yang itu malah utama nanti nggak kena. kata-katanya. Bukan Pemahamannya nggak dapat di kelompok-kelompok seperti itu. Jadi kalau saya lebih memilih ya sudah pakai kata-kata yang umum saja. Kalau misalnya mungkin ada ungkapan setempat yang mengganti kata Tuhan misalnya seperti itu ya, yang lebih lokal gitu, misalnya kalau di Jawa itu Gusti, ya boleh saja dipakai, tapi ya itu hanya akan cocok di satu wilayah itu. Sifat universalitas lagunya nggak ada. Ya, jadi itu hanya berlaku lokal saja dan belum tentu cocok dinyanyikan di luar. Nah kita kan di sini ingin membuat lagu-lagu yang tidak hanya untuk komunitas kita saja kan. Berharap juga nanti 30 tahun lagi paus siapa datang ke Indonesia bisa di GBK lagu kita dinyanyikan di sana gitu kan. Pengen dong. Ya. Ini dua. Sehingga yang universal itu juga mesti diperhatikan. Gitu. Satu. Kenapa? Kalau mau supaya masuk suruh. Terima kasih. Saya Bosko dari Skadau. Masih mau menindaklanjuti tentang penggunaan istilah. Barangkali kalau Curi napas. ini mungkin sekedar usulan mungkin. Kalau misalnya suatu saat gereja itu menerbitkan kembali buku-buku yang diterbitkan secara nasional untuk umum universal, mungkin bisa diusulkan untuk memberi sedikit catatan kaki mungkin Pak. Kalau mungkin kedepannya seperti tadi malam dipertanyakan masalah daib, kemudian sewoko bakti Gusti, mungkin perlu diberi catatan kaki sedikit. Misalnya Gusti dalam bahasa Jawa artinya Tuhan, atau kalau di Kalimantan Jubata menggunakan kata Jubata dalam bahasa Kalimantan atau bahasa Dayak artinya Tuhan. Itu kalau diterbitkan secara nasional. Berbeda kalau misalnya itu diterbitkan secara lokal untuk gereja-gereja setempat. Nah itu tidak jadi masalah, sehingga penggunaan istilah yang tidak dipahami oleh suku-subsuku lain yang notabene kita hidup di negara yang banyak sekali suku dan bahasa itu tidak menimbulkan multi tafsir. Itu saran dari saya. Terima kasih. Bagus saya. Kalau udah ketentuannya gitu ya ikuti jalan. Terima kasih. Saya Albert dari Pontianak. Tadi ada disinggung sedikit tentang hak cipta itu. Baik, memang kalau kita lihat di umumnya di Indonesia itu khususnya di dalam gereja Katolik itu untuk hak cipta itu hampir tidak ada.
Artinya menurut saya penghargaan dari dalam gereja sendiri terhadap pribadi itu tuh kayaknya belum begitu nampak. Ya. Ini salah satunya itu saya juga masih bingung, belum paham mengapa gereja di dalam lagu-lagu yang sudah ada, contoh dalam Laudatio dan sebagainya, itu kalau seandainya ada syair yang mau disesuaikan, diubah, kenapa itu yang diubah? Kenapa tidak dibuat baru? Gitu, misalnya kudus-kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi dan yang diubah itu bagian itu apa? Dalam nama Tuhan apa segala itu kan dulu kan syairnya bukan begitu. Atas. Nah, maksud saya kalau seandainya kita mau ada perubahan seperti itu, kenapa tidak buat baru gitu? Kenapa lagu yang sudah ada itu yang diciptakan oleh orang, kenapa harus diubah gitu? Itu yang ingin saya tanyakan. Alasan apa gereja mau membuat hal itu? Kenapa mengubah lagu orang untuk kepentingan bersama dengan alasan bahwa ini kan pelayanan, ini kan demi kepentingan bersama dan sebagainya. Menurut saya walaupun demi kepentingan bersama, tetapi penghargaan itu harus ada juga. Jangan sampai karena pelayanan kepentingan bersama dan sebagainya terus kita mengorbankan orang. Jadi boleh itu perubahan di dalam penyesuaian bahasa dan sebagainya, tetapi kalau bisa ya, menurut saya kalau bisa itu buat yang baru gitu. Nah, jadi ini yang mau saya tanyakan, alasannya apa gitu? Kenapa yang ada diubah? Nah, apakah itu tuh sudah meminta izin kepada yang bersangkutan atau tidak gitu? Nah, terima kasih. Ya, perubahan itu muncul ketika TPE 2005 ya. Jadi aslinya, bukan asli, sebelumnya itu yang dipakai adalah terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Kemudian TPE 2005 menjadi diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sampai sekarang masih berlaku seperti itu. Kalau saya bisa menjawab yang puji syukur ya Pak ya. Kalau yang ada bakti saya tidak bisa menjawab. Kalau yang puji syukur itu karena memang setahu saya sudah ada klausul di awal bahwa KWI itu boleh mengubah syair. Dan puji syukur itu semua lagunya seizin pencipta lagu. Jadi tidak ada lagu puji syukur yang pencipta lagunya tidak menyerahkan ke KWI, tidak ada. Setahu saya begitu. Dan salah satu klausulnya adalah bahwa KWI punya kewenangan untuk mengubah. Kalaupun kita mau ideal sekali seperti Bapak bilang, ya sudah buat baru saja gitu. Saya kira ada beberapa persoalan lanjutan. Yang pertama, lagu itu akan otomatis menjadi tidak terpakai sama sekali. Dianggap yang tadi saya contohkan itu sudah tidak update, tidak cocok dengan liturgi saat ini. Yang kedua, lagu itu kan sudah dikenal umat gitu ya, sudah mendarah daging gitu. Sehingga sayang kalau tidak dipakai lagi. Lalu lagu baru itu membutuhkan sosialisasi lagi. Itu juga sesuatu yang mahal juga. Tidak hanya soal biaya, tapi soal waktu sebenarnya. Jadi dari segi praktisnya mungkin saya juga berpikir yang lebih praktis langsung diubah saja. Gitu. Oh ya Pak. Ya, terima kasih. Saya Pastor Eltara dari Ketapang. Menarik kalau kita bicara soal mencipta lagu ya. Ini saya merasa itu orang pencipta lagu itu otaknya penuh dengan magic. Jadi kayak
ilmu magic gitu Pak. Muncul gitu dan menciptakan rangkaian nada yang indah sehingga bisa menggerakkan hati, bisa menggerakkan pikiran, diingat selamanya, dan merupakan sebuah katakan seni yang indah, artinya seni sejati yang tidak lekang oleh waktu. Misalnya saudara bersatu dicipta tahun berapa, Gregorian dicipta tahun berapa, tapi sampai sekarang kita merasa lagu itu tetap indah daripada lagu Cinta Satu Malam itu seumur jagung gitu, atau yang anjing banget itu TikTok gitu. Nah, saudara yang terkasih, yang menarik itu adalah begini. Pertanyaan saya itu adalah berkaitan dengan genre, Pak. Genre itu artinya apa ya? Corak lagu itu, corak. Sebenarnya genre itu apakah kita harus mengacu pada yang Gregorian dan polifoni suci sebagaimana yang dijelaskan tadi? Karena begini, zaman itu berubah Pak. Sedangkan kayak dulu pencipta lagu seperti Haydn, seperti Handel, Beethoven, misalnya Mozart, mereka pun menciptakan lagu sesuai dengan alamnya. Beethoven itu orangnya keras, naturalis, dia menciptakan simfoninya harus keluar, lihat sungai, lihat padang rumput, terciptalah simfoni nomor 6, pastoral misalnya. Simfoni nomor 9, bagaimana dia menciptakan karya terakhirnya dalam keadaan tuli, menciptakan simfoninya. Bisa membuat sebuah lagu yang indah. Mozart hidup di tengah orang yang bangsawan kaya, maka lagunya itu seperti danau yang tenang sehingga ya harmoni lah lagunya itu. Beda dengan Beethoven yang menggebu-gebu, seperti yang simfoni nomor 5 yang itu katanya Beethoven ketika ditagih hutangnya. Orang musik perlu juga ditagih hutang. Langsung muncul satu lagu. Ibu, suster, pastor, Anda semua pencipta lagu, pasti alam kalian terjaga. Maksudnya alam tempat tinggal kalian itu membuat kita menciptakan sebuah genre tersendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita permasalahannya sekarang ini genre kita itu TikTok ya Pak. Teknologi sekarang ini ada Facebook, TikTok. Anak-anak seperti sana di kampung tempat saya itu memang kreativitasnya jujur terkebiri karena habis dengan musik DJ. Saya datang itu pasti Romo DJ, ayo Romo DJ. Selesai. DJ musik DJ itu Pak. DJ. Gara-gara saya mempelajari musik DJ itu pakai aplikasi tab itu jadi suka. Jadi akhirnya apa? Keaslian keindahan musik itu akhirnya hilang dan akhirnya pertanyaan saya adalah gereja sekarang itu sebenarnya genrenya itu seperti apa sih? Karena lagu-lagu Pak Putut, Bapak juga, saya merasa ini semi pop ini rasa saya loh. Sedangkan di mana itu di Puji Syukur juga bervariasi, ada yang inkulturatif, ada yang maksudnya itu seperti klasik. Klasik dalam arti klasik ya musik-musik orkestra begitulah sejenisnya begitu. Lalu kita tuh akhirnya bagaimana? Apakah kita tetap kembali pada diri kita sesuai dengan alam kita? Misalnya Cinta Satu Malam, pasti penciptanya orangnya hidupnya ya seperti itu, Cinta Satu Malam begitu, diskotik dan sebagainya sehingga menciptakan lagu begitu. Nah maka dari itu saya hanya ingin meminta satu hal, yaitu berkaitan dengan genrenya seperti apa sih sebenarnya, himne atau apa? Tahu maksud saya Pak ya? Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana, tapi lalu genrenya seperti apa yang sesuai dengan kaidah liturgi gereja, namun juga tidak ketinggalan zaman begitu. Karena saya sendiri ketika di paroki saya mencoba menghidupkan kembali Mada Bakti selang-seling setiap bulan begitu. Ketua bidang liturgi saya, Romo pakai lagu-lagu zaman batu, bahasanya begitu Pak. Pusing saya tuh. Padahal bagus-bagus lagunya. Ya, jadi itulah. Yang kedua adalah begini, saya beberapa kali dulu pernah mencipta lagu Pak. Mencipta lagu. Tetapi karena mencipta lagu dan dinyanyikan dalam orang terbatas, ada yang mengaku itu ciptaannya. Jadi saya membuat lagu nih, tersebar nih ya, karena bagus. Terus diubah kata penciptanya. Nah, pertanyaan saya seperti itu, saya menuntutnya kemana gitu Bang? Permasalahannya begitu, dia membuat saya jangan malas membuat lagu lagi. Sebagai seorang yang bisa mencipta lagu itu yang jengkel kadang-kala. Sekarang mending sudah ada SoundCloud yang mungkin sehingga ketika di YouTube kan atau di TikTok kan bisa kena cekal. Tapi itulah beberapa lagu saya jadi bukan 5 itu jadi dirampas orang lain. Jadi saya juga ingin menuntut tadi isi begitu. Misalnya ada caranya bagaimana itu, mohon tunjukkan kepada kami para pencipta lagu ini. Karena itu juga termasuk tindak kriminal juga itu, pencurian hak cipta. Begitu aja Pak, terima kasih. Kalau saya tanggapi yang dari belakang dulu,
Jadi saya sharing saja, saya pernah di YouTube itu ada satu lagu saya, lagu perkawinan itu disalahgunakan oleh orang, diaku-aku atas nama dia yang buat dan dimonetize lagu itu kan kalau wah keren, udah jadi lah. Ini masih banyak. Kalau saya report itu account, saya bilang di keterangannya saya tulis bahwa lagu ini saya buat boleh lah. tahun sekian. Saya punya bukti Dari PDF, syairnya sumbernya bisa dilihat di link sendiri yang saya aja. cantumkan di Sendiri sini. tapi masih ada kaitan dengan Ke kitab suci kan? Lalu Nggak beberapa merujuk minggu ke kemudian itu kitab di-tag tertentu di nggak ya? YouTube video. Artinya memang YouTube itu bisa mengakomodir Ya, aku permintaan untuk menurunkan konten-konten yang bermasalah. Jadi itu bisa dilakukan sebenarnya. Yang mau melakukan tadi sudah betul sebenarnya ketika zaman sekarang itu kita buat lagu langsung saja diamankan, bukti digitalnya diamankan dulu. Kalau SoundCloud, kita YouTube dinyanyikan gitu saja. Karena kalau secara legal formalnya itu harus didaftarkan dulu ke Dirjen Aki, baru kemudian ketika ada pelanggaran itu kita baru bisa melawan secara hukum. keren om. Tapi dengan SoundCloud atau Udah di YouTube itu sekarang print sudah belum? cukup kuat. Bisa jadi bukti. Kemudian soal genre, kalau dibandingkan zaman dulu Beethoven, Mozart, Bach, mereka musisi gereja yang mempengaruhi zaman. Jadi wajah musik klasik itu ada di tangan mereka. Kebetulan mereka juga musisi gereja. Jadi kalau kita bandingkan yang musik gereja pada saat itu dengan musik sekular pada saat itu yang mirip-mirip. Sekarang beda. Sekarang ada itu saling mempengaruhi. Itu memang tidak bisa dilepaskan. Dulu ketika Mas Putut almarhum itu banyak dikritik, lagunya ngepop banget. Saya tanya balik ke orang yang kritik itu, definisi pop itu apa? Apakah semua lagu yang duk tak duk duk tak duk tak duk duk, apakah itu pop? Bisa nggak kalau saya bilang itu pun dipengaruhi oleh gereja, musik gereja. Kalau dicari runtutannya pasti akan ketemu bahwa itu asalnya dari musik gereja Katolik, pasti ketemu. Ada satu aransemennya Romo Tanto, itu chordnya itu sangat jazzy sekali, sangat nge-jazz. Bisa kita dua iringan organnya, endingnya itu jazz banget. Kalau dicari ke teori harmoni ilmu klasik nggak ketemu itu. Ya, jadi kalau saya pikir genre apa yang cocok untuk musik gereja menurut saya adalah yang pantas untuk dibawakan di liturgi. Misalnya lagu genre semacam Cinta Satu Malam itu, kalau kita syairnya kita ganti jadi Yesus Putra Bapa, Yesus Putra Bapa. apakah itu cocok untuk dinyanyikan di gereja atau tidak? Indahnya. nggak cocok juga. Tentu jawabannya enggak. Yesus Putra Musik Bapa. dangdut, kalau kata-katanya kita buat, ya Tuhan Yesus Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus, tapi musiknya dangdut, apakah itu cocok atau enggak, pantas atau enggak? Yes. Tentu menjadi tidak pantas. Yes. Sekarang kalau di Jakarta itu sedang ramai itu musik liturgi Korea, Di Amerika Latin. musik Ya, atau di liturgi Korea. Timur Tengah. Di Korea itu musik liturginya begitu. Jadi kalau kita sekarang itu kalau dengar lagu-lagu Korea itu ya begitu gitu. Belum minum. Kalau orang mau protes, Belum minum kan? hanya di Saya gereja pakai kok ini pakai topsis. lagu Korea gitu. Ya memang di Korea musik gerejanya Masih seperti ada itu. aman. Jadi di Korea sendiri antara musik liturgi gereja dengan musik sekuler juga saling mengaruhi juga. Dan kalau dipikir-pikir, saya kadang-kadang menemukan ini kok lagu Korea ini mirip lagunya Pak Putut ya.
Jangan-jangan Pak Putut ini mempengaruhi orang-orang Korea nih untuk jadi K-pop itu. Atau mungkin Pak Putut ketika itu sangat visioner sekali. Ini kayak dengar banget. Ini suatu saat akan tenar nih musik gaya musik gereja seperti ini. Gitu. Jadi soal kalau menurut saya soal kepantasan dulu. Karena kalau kita mau bicara soal musik yang paling suci ya tentu Gregorian misalnya. Yang paling mendekati ya yang seperti Gregorian. Lalu kalau kita dipaksa untuk membuat yang seperti Gregorian, kita angkat tangan aja deh. Kita belum sesuci itu katakan. Belum, kemampuan kita belum sampai ke situ. Lalu kalau belum sampai ke situ, apakah kita harus berhenti? Tidak usah membuat yang baru-baru lagi, bagaimana? Itu jadi persoalan. Jadi menurut saya begitu namanya. Jadi yang kepantasannya sampai seberapa? Nah, lu, wah, sama lagu. Cinta satu malam, ya, sudah